kasih Tuhan, saya ucapkan salam damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus. Biarlah dalam segala kondisi dan keadaan, damai sejahtera Allah tetap terpelihara di dalam kehidupan kita, sehingga warna hidup kita adalah warna orang-orang yang beriman dan berharap kepada Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Kita akan satukan hati kita, kita akan masuk di dalam doa. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan untuk anugerah dan kebaikan Tuhan yang senantiasa Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami sadar kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai saat ini. Ini semua karena anugerah Tuhan. Ini semua berkat kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Dan biarlah Tuhan Yesus saat ini Tuhan, kesempatan yang indah saat ini dalam ibadah ini Tuhan, kami boleh senantiasa lebih lagi Tuhan menyadari bahwa hidup kami harus bergantung penuh kepada Tuhan. Mata hati kami hanya tertuju hanya untuk Tuhan. Keinginan dan kerinduan hati kami belajar menyenangkan dan menyukakan hati Tuhan. Apapun itu Tuhan yang Allah izinkan terjadi atas hidup kami. Inilah kerinduan kami Tuhan. Kami belajar menyukakan hati Tuhan. Dan saat ini kami akan mulai ibadah kami. Berkati ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya. Kami rindu hadirat Tuhan menyertai kami. Kami rindu kuasa Tuhan ada atas hidup kami. Berkati kami semua Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan naikkan pujian kita. Berkat kemurahan Tuhan. Masa depanku
Hanya Engkau milik kami satu-satunya dalam hidup kami Bapa, dan kami juga kepunyaan Tuhan. Terus tarianmu atas kami dalam ibadah kami selanjutnya ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Kita mengatakan kepada Tuhan, kita mengatakan hanya Engkau Tuhan milikku satu-satunya di surga, di bumi, di mana pun kami berada. Amin, Yesus. Haleluya. Dia sangat mengerti dan peduli atas hidup kita. Bahkan dia mampu memberikan segala sesuatu yang terbaik untuk saudara dan saya. Amin. Sekalipun mungkin kita tak mampu menyelami jalan yang Tuhan berikan dalam hidup kita, satu hal yang kita tahu, bahwa rancangan Allah itu adalah sempurna adanya. Haleluya. Kita akan siapkan diri kita untuk menikmati kebenaran firman Tuhan. Kita naikkan pujian, jalanmu tak pernah selalu. Jesus God. Haleluya Tuhan. Oh
Kami bersyukur hari ini jikalau Tuhan memberi kesempatan, memberikan waktu dan kesehatan bagi kami. Terlebih kami boleh bersama-sama beribadah melalui media elektronik yaitu online. Biarlah Tuhan boleh memberkati kami semua, lebih khususnya Tuhan memberkati pemberitaan firman Tuhan hari ini. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, salam sehat, tetap semangat di dalam mengiring kita kepada Tuhan. Kita akan belajar hari ini tentang kebenaran firman Tuhan, di mana salah satu murid Tuhan Yesus Kristus, yaitu Kleopas dan kawannya, dalam perjalanan ke satu tempat yang bernama Emmaus. Kita akan belajar dan menemukan setidaknya 4 kebenaran. Sebelum hal itu, mari kita membacanya beberapa ayat dalam Alkitab, yaitu Lukas 24 ayat yang ke-13 mulai. Tidak keseluruhan saya membacanya. Baik, ayat 13 berkata begini. Pada hari itu juga ada 2 orang murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka yang murah. Seorang dari mereka bernama Kleopas menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan? Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaannya dan perkataannya di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyelesaikannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang membebaskan bangsa Israel, tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan di kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan mereka tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar apa yang dikatakan perempuan itu, tetapi dia tidak melihat mereka. Lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang yang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, dan seterusnya, sehingga di ayat yang ke-35 di ayat yang terakhir, lalu kedua itu pun menceritakan apa yang telah terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Dari cerita bahwa Kleopas dan kawannya saat mengalami perjalanan ke Emmaus, Tuhan Yesus menunjukkan diri, menampakkan diri kepada mereka, tetapi sayang mereka tidak mengenali Tuhan Yesus selama dalam perjalanan. Nah, dari cerita ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada kebenaran-kebenaran yang ingin disampaikan. Yang pertama yaitu bahwa Kleopas dan kawannya, mereka tidak menyadari bahwa di dalam perjalanan ternyata Tuhan Yesus mendampingi, menampakkan diri setelah kematiannya.
Betapa lambannya dan tidak mengertinya Kleopas bersama dengan kawannya tentang kehadiran Tuhan. Hal ini mungkin disebabkan adanya pemikiran atau pemahaman yang ada saat itu, yaitu bahwa Tuhan Yesus mati yang tidak mungkin dibangkitkan kembali. Hal ini menyelimuti sehingga membutakan mata mereka, tidak menyadari dan tidak menyangka bahwa Tuhan Yesus ternyata yang bangkit itu ada bersama-sama dengan mereka. Hal lahirialah yang menutupi mata untuk bisa melihat tentang kehadiran Tuhan Yesus. Dari hal ini kita bisa ambil kebenarannya dan kita petik hikmahnya. Mari kita jangan berlamban-lamban atau telat untuk menyadari bahwa ternyata Tuhan Yesus yang bangkit dan sudah menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Tuhan Yesus yang sama menyertai kita. Oleh karena itu kita jangan berlamban-lamban untuk menyadari segala sesuatu yang kita rasakan, segala sesuatu yang kita nikmati adalah sebenarnya penyertaan Tuhan yang luar biasa. Oleh karena itu mari kita jangan lambat. Kita asah pemahaman kita asah pikiran kita asah rohani kita agar kita mengenal kehadirannya, kepenyertaannya dalam hidup kita. Dengan kita melatih pendengaran kita dengan cara membaca firman Tuhan. Alkitab kita baca pagi hari sebelum kita beraktivitas, malam hari sebelum kita tidur, dan banyak selalu berkomunikasi dengan Tuhan. Sehingga kita dengan demikian kita mempertajam pendengaran kita membuat peka akan pengertian kita bahwa ternyata Tuhan Yesus selalu hadir dan bersama dengan kita. Ketika kita mau mengasah rohani kita dengan membaca Alkitab dan berdoa, maka kita akan tidak lambat, tapi justru kita peka akan kehadiran Tuhan. Kemudian yang kedua dari kebenaran ini bahwa ternyata Tuhan Yesus yang sudah menampakkan diri ke Kleopas itu dengan sabar menuntun mereka, dengan tekun dia membimbing mereka, dengan mengungkapkan bahwa dirinya akan mati, bangkit pada hari ketiga, terus dalam sepanjang perjalanan sampai ketiba ke Emmaus, masih tetap Tuhan Yesus dengan sabar membimbing. Yang tadinya Kleopas yang tidak yakin akan kebangkitan Tuhan, yang tidak percaya akan kebangkitan Tuhan, sehingga Tuhan dengan membimbing dengan sabar sampai satu saat maka dia berkata dan bercerita kepada kawannya, benar, Yesus yang sudah bangkit sudah menampakkan diri kepadanya. Hal yang sama kita juga bisa rasakan. Betapa kita bersyukur, kita orang-orang pilihannya yang dulunya kita kurang percaya, yang dulunya mungkin kita disebut orang yang tidak percaya justru, tetapi karena Allah yang menuntun hari demi hari, demi dari kejadian sampai ke kejadian yang lain, dari waktu sampai terus ke waktu sampai hari ini, Allah menuntun kita, membimbing kita menjadi orang percaya dengan caranya yang ajaib. Oleh karena itu kita bersyukur kalau sampai saat ini dengan kondisi yang ada membuat kita, membentuk kita semakin dekat, semakin percaya kepada Allah. Allah yang sama, Tuhan Yesus yang sama, yang sudah menunjukkan kepada murid-muridnya, kepada Kleopas yang membimbing sehingga mereka percaya, maka Allah yang sama membimbing kita menjadi orang pilihan-pilihannya, orang percayanya menjadi orang yang percaya. Hal yang ketiga, kebenaran yang kita bisa pelajari, Allah atau Tuhan Yesus memiliki kedaulatan atas semua keputusannya. Ketika Tuhan Yesus membuat keputusan untuk menampakkan diri, memberitahukan bahwa dia bangkit kepada Kleopas dan kawannya, dan itu adalah satu keputusan yang diambil Allah berdasarkan kedaulatannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hal yang sama Allah mempunyai kedaulatan atas hidup kita.
ketika Allah memilih kita menjadi seorang pelayannya adalah berdasarkan Allah berdaulat atas hidup kita, berdasarkan kemahtahuannya dan keadilannya. Ketika Allah memilih Rasul Paulus menjadi seorang yang percaya, bahkan menjadi seorang rasul, padahal dulunya kehidupannya yang tidak berkenan kepada Tuhan, menjadi seorang pembunuh, tetapi karena kemahtahuannya Allah, ke depan apa yang terjadi, Allah memilih Rasul Paulus sehingga Rasul Paulus menjadi rasul yang luar biasa diberkati. Bahkan sebagian besar dari perjanjian baru Rasul Paulus menuliskannya. Kenapa? Karena Allah berdaulat atas Rasul Paulus, karena Allah berkuasa atas Rasul Paulus, karena Allah Maha tahu, Dia tahu apa yang terjadi ke depan. Maka para Rasul Paulus ditentukan dan dipilihnya. Hal yang sama dalam hidup kita, Bapak Ibu. Ketika kita dipilih oleh Tuhan, mungkin hanya sekedar sebagai pelayan Tuhan, mungkin sebagai jemaat Tuhan, bahkan sebagai hamba Tuhan, misionaris dan yang lain-lain. Allah memilih kita tentu mempunyai pertimbangan, yaitu kemahtahuan di depan apa yang terjadi. Maka Allah memilih kita, dan yang pasti menjadi catatan bagi kita, apapun kedaulatan Allah dalam hidup kita, pasti yang terbaik, pasti yang terindah. Karena firman Tuhan mengatakan di tempat yang lain bahwa rancanganku penuh dengan kebaikan. Oleh karena itu, kedaulatan Allah dan keputusan yang luar biasa harus kita terima, harus kita menerimanya. Artinya menerima adalah kita tidak iri, tidak cemburu. Ketika Allah menentukan orang ini harus begini, maka kita melihat itu adalah keputusan Allah, kedaulatan Allah, dan itu semua untuk kebaikan kita. Oleh karena itu kita tidak perlu kita meratapi, tidak perlu kita mengeluh, kenapa Tuhan harus seperti ini. Kita jalani saja dan kita yakini bahwa apa yang Tuhan berikan bagi kita itu semua untuk kebaikan dan kemuliaan nama Tuhan saja yang terjadi. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu dikasih Tuhan, serahkan kedaulatan Allah sepenuhnya. Biarlah apa yang kita alami, apa yang kita miliki, apa yang terjadi atas hidup kita, semata-mata itu karena kedaulatannya atas keputusannya dalam hidup kita. Dan yang terakhir, kebenaran yang terakhir, yaitu Tuhan akan tinggal di dalam hidup kita jika Tuhan mengundang. Ia suka melihat hati yang sungguh-sungguh, yang ingin bergaul dengannya. Dia yang membuka hati untuk Tuhan bertahta dalam hidup kita. Sebagai ayat pendukung dari poin yang keempat, kebenaran yang keempat, Wahyu 3 ayat 12 yang mengatakan demikian. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada seorang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Oleh karena itu, Bapak Ibu dikasih Tuhan, Allah melentangkan tangannya untuk menerima kita yang mau datang kepada Tuhan, yang mau manggil namanya. Tuhan berkenan dan Tuhan hadir bersama dengan kita. Oleh karena itu, siapapun kita, dalam kondisi apapun kita, kebangkitannya yang luar biasa, menegakkan tangannya agar kita boleh merespon panggilan Allah, merespon akan kebangkitan yang luar biasa dengan mengundang Tuhan masuk dalam hidup kita. Mengundang Tuhan, hadirlah ya Tuhan dalam hidup kami, maka Tuhan tidak pernah membiarkan kita berjalan sendiri. Tuhan akan datang bersama dengan kita. Tuhan akan datang menyertai kita jikalau kita mau mengundang Tuhan dalam hidup kita. Dari kejadian ini, Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari dalam pemberitaan firman Tuhan ini, saya mengajak dan mengimbau, mari kita belajar untuk tidak lambat dengan cara kita terus melatih diri rohani kita, dengan cara yaitu membaca firman Tuhan, terus berkomunikasi dengan berdoa kepada Tuhan. Dan yang kedua, mari kita sadari bahwa apapun yang terjadi, tetap Allah menuntun kita kepada kebaikan kita dan kepada kemuliaannya. Allah memiliki kedaulatan atas hidup kita. Apapun yang kita miliki, apapun yang kita terima, apapun yang kita rasakan adalah semata-mata kedaulatannya terhadap hidup kita. Dan Allah mau hadir bersama dengan kita kalau kita mengundang Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur
Tuhan menyendengkan telinganya saat kami berseru dan mengundang Engkau. Tuhan hadir atas bersama kami, dan segala keputusan Allah pasti demi kebaikan kami. Dan biarlah kami Tuhan diajar untuk tidak lamban mendengar suara Tuhan, tidak lamban untuk mendengar perintah Tuhan, dan kami tidak justru kami peka kepada apa maunya Tuhan agar kami lakukan. Biarlah Tuhan kami belajar dari kejadian Kleopas dalam perjalanan ke Emmaus. Biarlah Tuhan terus membuat kami semakin percaya, semakin peka, semakin melibatkan Tuhan dalam hidup kami. Nama Tuhan saja dipermuliakan. Terpujilah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kembalilah kepada aktivitasmu dengan berkat dari Allah Bapa di surga, penyertaan yang manis dari putranya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh-Nya yang kudus, yaitu Roh Kudus, menjaga, memelihara, menuntunmu hari ini sampai selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.